Oke teman-teman, sebelumnya tadi sudah kami jelaskan beberapa jenis instrumen investasi yang populer digunakan di Indonesia. Kita sebagai investor pemula yang akan mencoba untuk berinvestasi pasti sudah tidak asing kan dengan dua jenis instrumen investasi yang populer saat ini, yaitu saham dan reksadana saham. Untuk memulai saham ataupun reksadana saham ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan yang dapat dilihat di layar. Untuk saham atau yang biasa disebut sekuritas menggunakan aplikasi Mirai Asset, Indo Primer, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, MNC Sekuritas, dan beberapa sekuritas lainnya seperti BRI Sekuritas. Untuk reksadana saham yang disebut dengan Aport menggunakan aplikasi Bibit, Bareksa, Max Fund, iPot Fund, dan Tanam Duit. Kemudian, ada satu lagi aplikasi yang dapat digunakan untuk saham maupun reksadana saham, yaitu aplikasi Ajaib, yang logo aplikasinya berupa lampu jin. Kemudian, untuk informasi, aplikasi-aplikasi ini sangat mudah diperoleh, yaitu secara online dengan mendownloadnya di Play Store ataupun di App Store. Buat teman-teman nih yang masih bingung apa itu saham dan apa itu reksadana saham, kami akan mencoba menjelaskan perbedaannya secara singkat dan mudah, sehingga kami berharap teman-teman dapat memahami penjelasan dari kami. Berikut penjelasannya. Teman-teman dapat melihat pada ilustrasi yang digambarkan di mana ada seorang wanita yang berada di supermarket dengan keranjang belanjaan kosong, kemudian ia akan memilih barang ataupun bahan untuk dibeli. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti kita ingin memberikan hadiah kepada teman berupa bingkisan buah-buahan. Di sini dapat dilihat bagaimana sistematik saham dan reksadana saham. Pada ilustrasi sebelah kiri, yaitu saham, digambarkan bahwa wanita tersebut membeli 1 buah nanas dan 3 buah mangga. Kemudian buah-buahan yang telah dibelinya ini akan dibungkus rapi dan diberikan ke temannya. Pemilihan jenis buah, banyaknya jumlah buah yang dibeli, dan proses pembungkusan buah, semua ini dilakukan secara mandiri dengan keputusan yang dipilih diri sendiri. Jadi untuk saham semuanya dilakukan secara mandiri, tidak ada bantuan orang lain sehingga perlu wawasan yang luas. Sedangkan reksadana saham yang dapat dilihat pada ilustrasi di sebelah kanan diibaratkan seorang wanita tersebut langsung membeli bingkisan paket buah-buahan yang sudah dibungkus rapi oleh penjualnya, di mana dalam paket buah-buahan tersebut sudah terdapat beberapa macam buah dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada 1 buah nanas, 2 buah jeruk, 1 buah apel, 1 buah stroberi, 1 buah mangga, dan ada anggur. Jadi, reksadana saham ini merupakan instrumen investasi yang menyediakan satu paket investasi saham, di mana paket investasi saham ini dibuat ataupun dipilihkan oleh manajer investasi yang diilustrasikan sebagai penjual bingkisan buah-buahan. Sehingga pada reksadana saham ini kita akan dibantu oleh manajer investasi dalam pemilihan saham yang perlu dibeli. Dengan adanya manajer investasi, maka investor yang sibuk dan tidak memiliki waktu luang untuk belajar investasi tidak perlu khawatir dalam mengelola dana mereka. Manajemen investasi inilah yang akan mengelola dan menempatkan dana tersebut pada instrumen-instrumen investasi sesuai dengan permintaan investor. Untuk contoh relevannya dalam investasi dapat dilihat pada ilustrasi saham yang digambarkan pada sebelah kiri, di mana ada seorang wanita atau investor membeli saham Indofood di keranjang 1 dan saham Telkom di keranjang 2. Jadi di sini si wanita ini atau investor memilih sendiri saham perusahaan yang ingin dibelinya tanpa ada campur tangan dari orang lain. Untuk ilustrasi sebelah kanan yaitu reksadana saham, digambarkan seorang wanita atau investor membeli 1 keranjang yang sudah terisi penuh dari gabungan-gabungan saham perusahaan yang telah dibelikan oleh manajer investasi. Ketika kita membeli reksadana saham,
berarti kita membeli saham yang ada di produk tersebut secara bersamaan. Jadi, sudah membeli saham Bank BRI, Sugar Group, Sido Muncul, dan Adaro dalam satu produk. Beberapa saham yang tergabung dalam satu produk itu disebut sebuah paket investasi di saham-saham pilihan manajer investasi, di mana paket komplit ini dijual dalam produk reksadana saham yang disebut dengan RDS. Jadi, teman-teman yang suka dan ingin memilih portofolio investasi sendiri, saham bisa menjadi pilihan, tetapi sebaliknya, jika tidak mau ambil pusing, reksadana saham cocok bagi teman-teman yang ingin langsung membeli portofolio investasi yang sudah jadi. Saham merupakan surat berharga yang dijual oleh perusahaan sebagai tanda bukti kepemilikan investasi. Dapat dilihat pada ilustrasi gambar di mana ada seorang pemilik bisnis, contohnya yaitu perusahaan Adaro dan Bank BNI. Pemilik bisnis ini ingin menjual saham perusahaannya untuk mendapatkan tambahan modal dari investor. Tambahan modal ini biasanya digunakan untuk pengembangan usaha. Kemudian, pemilik bisnis ini menjual saham perusahaannya di perusahaan saham atau yang sering disebut IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, yang merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia (IDX) untuk dapat dibeli oleh investor besar maupun investor kecil seperti kita. Selanjutnya, kita sebagai investor bisa membeli saham perusahaan itu melalui broker atau sekuritas yang sebelumnya sudah kami jelaskan, yaitu ada Mirae Asset, Indo Primer, Mandiri Sekuritas, Ajaib, dan lainnya. Untuk kinerja saham ini tergantung dari perusahaan yang kita beli sahamnya. Jika permintaan atas produk dari perusahaan yang kita beli tinggi, maka harga saham akan naik. Sebaliknya, jika penawaran terhadap produk dari perusahaan yang kita beli tinggi, maka harga saham akan turun. Selanjutnya, reksadana saham. Pada reksadana saham ada sebuah tim yang disebut dengan manajer investasi. Manajer investasi ini akan membuat paket reksadana saham yang berisi paket-paket saham pilihan dari beberapa perusahaan, kemudian dijual melalui sekuritas agen reksadana seperti Bibit, Bareksa, Tanam Duit, dan lain-lainnya. Paket reksadana saham dapat dibeli oleh kita, yaitu investor, di sekuritas agen reksadana. Untuk dana nasabah tidak dipegang langsung oleh manajer investasi, tetapi ditempatkan di bank kustodian yang telah bekerja sama dengan manajer investasi tersebut, agar dana nasabah tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk kinerja, reksadana saham sangat ditentukan oleh performance manajer investasi. Oleh karena itu, untuk memilih manajer investasi yang tepat dan cocok dengan kita perlu melihat profil si manajer investasi tersebut, seperti legalitas dan memiliki izin dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Melihat track record atau pengalamannya selama menjadi manajer investasi, histori kinerjanya, jumlah dana yang dikelola, biaya yang dibutuhkan, dan imbal hasil. Untuk manajer investasi, tidak boleh menjanjikan imbal hasil tertentu dalam reksadana saham. Jadi, apabila ada manajer investasi yang memberikan imbal hasil, maka hal itu manajer tersebut jangan dipilih. Oke teman-teman, berikut ini ada video ilustrasi perbedaan saham dan reksadana yang dibuat oleh channel Investor Receh. Selamat menyaksikan. Kita wajib memilih kendaraan investasi yang cocok bagi kita. Jika kita ingin pergi ke suatu tempat, kita bisa memilih apakah kita akan naik kendaraan pribadi atau naik kendaraan umum. Dengan membeli saham, kita seperti menyetir mobil sendiri. Artinya, semuanya kita yang atur, baik itu salah maupun benar. Berbeda dengan saham, dengan membeli reksadana, kita seperti naik kendaraan umum, di mana kita tinggal duduk santai dan mempercayakan semuanya kepada sang pengemudi. Tergantung dari pemilihan teman-teman, return reksadana biasanya lebih kecil daripada saham, sekitar 15-20% per tahun. Sedangkan walaupun saham bisa berlipat-lipat lebih besar daripada reksadana, jika salah pilih saham maka return malah bisa minus. Dari ilustrasi video tersebut dapat disimpulkan untuk investasi saham semua kita lakukan secara mandiri. Kita yang melakukan analisa sendiri, memilih sendiri saham apa yang akan dibeli, menentukan waktu jual beli sendiri,
menentukan modal sendiri hingga menyusun strategi sendiri. Semuanya serba mandiri deh pokoknya. Sedangkan untuk reksadana saham, produknya sudah sepaket, diseleksi dan dipilihkan oleh manajer investasi. Jadi kita nurut aja saran dari manajer investasi, karena saran tersebut merupakan saran yang terbaik untuk kita. Oleh sebab itu, reksadana saham dibilang mudah untuk para investor pemula karena analisa dan pemilihan saham sudah dibantu manajer investasi. Oke teman-teman, jadi itu beberapa penjelasan perbedaan antara saham dan reksadana saham. Semoga dapat membantu teman-teman ya dalam memutuskan produk instrumen investasi mana yang ingin digunakan. Sebelum memulai berinvestasi, ada beberapa tips investasi saham untuk investor pemula yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan, yang akan kami sampaikan. Untuk hal yang tidak boleh dilakukan yaitu, yang pertama, jangan menggunakan uang operasional tapi gunakan dana yang lain, yaitu sisihan uang gaji atau dana lain. Contohnya, jika kita punya uang operasional untuk biaya pendidikan, maka jangan gunakan uang tersebut untuk investasi. Atau uang yang digunakan untuk kebutuhan primer jangan digunakan untuk investasi, tetapi gunakanlah uang sisa dari pengeluaran kebutuhan primer tersebut. Yang kedua, ada fear of missing out atau yang dikenal dengan FOMO, yaitu seseorang yang memiliki perasaan cemas, khawatir, dan takut untuk tertinggal dengan segala hal. Contohnya, itu seperti rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Itu suatu pepatah yang sering digunakan, di mana misal tetangganya ini membeli mobil baru merek Mercedes-Benz yang sedang hit saat ini. Karena takut ketinggalan, maka akhirnya kita sebagai tetangganya itu membeli mobil Mercedes-Benz dengan cara berhutang. Perasaan takut ketinggalan inilah yang nantinya dapat menguras dompet dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin bahasa kasarnya itu sifat iri. Jadi jangan ada sifat iri dalam diri kita. Kemudian dalam dunia investasi, FOMO saham juga ada, yaitu merupakan sebuah perasaan mudah takut ketinggalan akan peluang besar pada pasar saham yang sedang tren di waktu tersebut. Hal ini akan membuat seseorang yang mengalaminya mengambil keputusan tanpa menganalisa terlebih dahulu resiko yang dialami, likuiditas saham, dan juga kinerja saham tersebut untuk jangka panjang atau jangka pendeknya, sehingga aktivitas tersebut akan berpengaruh pada pergerakan pasar yang membuat hasil investasi kita rugi. Kemudian yang ketiga, jangan menggunakan poster margin trading untuk investor pemula, khusus untuk investor saham. Margin trading adalah suatu fasilitas pinjaman yang diberikan oleh sebuah perusahaan sekuritas kepada nasabah pemilik rekening efek di perusahaan sekuritas tersebut. Dengan margin ini, nasabah jadi punya kapasitas bertransaksi saham melebihi dari modal yang nasabah miliki di rekening efek mereka. Karena fasilitas ini berbentuk pinjaman, maka sudah pasti nasabah harus membayar bunga uang pinjaman tersebut yang dihitung secara harian. Ini resikonya sangat tinggi sekali, sehingga tidak disarankan bagi pemula. Kemudian yang terakhir, jangan tergoda dengan pinjaman online atau penggunaan aset. Jika kita tidak memiliki dana untuk memulai investasi, jangan sampai kita gunakan pinjaman online untuk berinvestasi, karena pinjaman online ini biasanya bunganya sangat tinggi. Kemudian, jangan menggadaikan aset yang sudah kita miliki hanya untuk berinvestasi, karena investasi keuntungannya tidak dapat diperoleh secara singkat dan juga bisa menimbulkan rugi. Kemudian, yang perlu dilakukan, pertama, jika kita sudah memulai berinvestasi, maka usahakan juga memulai dana darurat, karena investasi tidak dapat dicairkan saat itu. Jadi, ketika ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, dana darurat dapat digunakan. Yang kedua, tentukan untuk apa kita membeli saham, untuk menstabilkan keuangan kita, mengembangkan aset yang kita miliki, mendapatkan penghasilan tetap, jaminan di masa tua, atau yang lainnya. Tujuan ini sangat penting untuk
kita tahu sehingga dalam menjalankan investasi kita punya tujuan yang baik atau tujuan yang ingin kita capai. Yang ketiga, selalu upayakan profit atau keuntungan. Jadi, tujuan dari investasi salah satunya itu adalah memperoleh keuntungan. Sehingga untuk memperoleh keuntungan itu kita harus benar-benar mengambil keputusan yang baik. Kemudian konsisten hanya 1 lembar saja dalam sehari. Nah, ini untuk investasi saham. Untuk membeli saham jangan terlalu banyak untuk tiap harinya karena harga saham berubah setiap waktu. Jika membeli dengan jumlah yang banyak, ditakutkan harga yang dibeli di waktu sekarang lebih mahal dari waktu yang akan datang atau sebaliknya. Jadi lebih baik sedikit demi sedikit, yang penting pasti, dan lama-lama kan akan menjadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu selalu tenang dalam mengambil keputusan. Hal ini berkaitan saat kita akan menjual ataupun membeli saham yang akan kita beli dan banyaknya jumlah saham yang akan dibeli. Dalam memutuskan hal-hal ini perlu ketenangan dan pemahaman yang baik sehingga keputusan yang diambil memberikan keuntungan. Itulah beberapa tips investasi saham untuk pemula yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman ya. Oke, kita sudah ada di penghujung dari sharing session kita kali ini. Jadi ada beberapa kutipan dari buku Kece Tanpa Kere, yaitu think about what you want in the future and the possibilities that may occur if you have the chance to go for them. Think about the thing you can enable if you have the means to reach them. Terima kasih telah menyaksikan video tentang basic investing dari Moducare. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Temukan kami dan mari diskusi bersama melalui platform berikut. Email di moducare2021@gmail.com, Instagram di @modu.care, dan YouTube channel kami yaitu Moducare. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!